Lah, kok kamu Tuhan? Itulah parahnya otaknya muslim-muslim ini. Memang dia Tuhan, kok mau diapain? Tuhan yang lewat vagina, lewat puki. Emang salah? Tuhan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat dewa, saudara dewa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dewa tidak berdiskusi dengan siapapun juga, tetapi di sini dewa merekam semua pernyataan-pernyataan dari salah seorang pendeta di grup WA atas nama Pak Lamsen Naibaho, yang dimana pendapatnya ini terlalu banyak menohok. Dia mengatakan kalau dia adalah Kristen Protestan Advent, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak minum teh, tidak minum bir, dan lain sebagainya. Poinnya, Pak Lamsen di sini tidak pernah makan. Nggak, ini ngomong-ngomong, ini manusia apa ikan mujair ini ya? Mirip ikan mujair ini. Ikan mujair tidak pernah makan, minum aja terus. Ya begitulah. Mari kita sama-sama menyimak apa pernyataan apa saja yang menohok dari pendeta Lamsen Baho. Kita jangan nunggu-nunggu lama. Jangan lupa siapkan pil ajaib, kencangkan celana dalam istri, apalagi yang punya jitstring, jangan sampai lepas. Siap-siap, jangan lupa tertawa. Para hadirin sekalian yang ada di tempat ini, nama saya adalah Lamsen Naibaho. Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent, tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau melihat dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersahadat. Saya juga tidak tahu. Tuhan saya itu lemah saat dia di rahimnya si Maria. Waktu baru lahir juga lemah dia. Dibantu oleh manusia-manusia dia. Dikasih mandi, dikasih makan, semua kebutuhan dikasih manusia. Tapi dia maha kuasa. Maha kuasa. Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya, memelihara alam semesta ini. Jadi saya bingung juga, kok dia bisa maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Waktu dia di rahimnya ibunya, waktu dia baru lahir tidak tahu apa-apa dia. Tapi dia paling tahu apa? Dia menubuatkan masa-masa yang akan datang sebelum terjadi, sudah katakan. Dia maha tahu, semua dia tahu. Lah, kok kamu Tuhan? Itulah parahnya otaknya muslim-muslim ini. Memang dia Tuhan, kok mau diapain? Tuhan yang lewat vagina, lewat puki. Emang salah? Tuhan kami itu pernah lewat puki, pernah mati, hidup kembali, sekarang hidup terus sampai selama-lamanya. Dan ia akan datang ke dunia ini untuk menghakimi, membakar dunia ini, membakar kamu kalau tidak percaya kepada dia, memberikan hidup kekal kepada yang percaya kepada dia. Yo, hebat dong Tuhan kami itu, hebat. Dia bisa terhina, tapi dia termulia. Bagaimana? Sangat terhormat, tapi sangat terhina. Loh, kan hebat kan? Aku pun bingung, tidak masuk akal saya. Yesus kami itu maha tahu, tapi maha tidak tahu. Yesus kami maha lemah, tapi maha kuat, maha kuasa. Itulah Yesus kami, diajarkan oleh Alkitab kami. Ya, terserah mau terima atau tidak. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu.
saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya. Oh tidak, Tuhan kami itu tidak bisa masuk akal, Budi. Tidak bisa. Yang bisa masuk akal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan kami itu masuk akal, berarti tidak ajaib. Tuhan kami itu harus ajaib. Maka saya bertuhankan Tuhan yang ajaib, bukan Tuhan yang tidak ajaib. Saya tidak mau mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ajaib. Kamu kok buat pertanyaan seperti itu? Siapa yang mengatakan Tuhan Kristen menciptakan? Ya jelas tidak ada. Alkitab pun tidak pernah mengatakan Tuhan Kristen menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tidak ada. Kalau buat pertanyaan itu, tanya dari ajaran Alkitab. Jangan goblok seperti itu, bukan pertanyaan. Siapa yang mengatakan Tuhan Kristen mencipta? Tidak ada. Kamu ngarang-ngarang aja, bikin panas. Aduh. Saya nggak ngerti. Kamu itu kalau bikin pertanyaan, tanyakan dari ajaran Alkitab. Jangan mengarang sendiri yang bukan dari ajaran Alkitab. Ya jelas tidak bisa kami jawab, dan tidak ada ayat seperti itu. Yang mengutus Yesus adalah Bapaknya. Bapaknya siapa? Yesus berkata, akulah Bapak itu, Bapak itulah aku. Kamu bingung kan? Ya jelas bingung. Karena Yesus adalah Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Tuhan menjadi manusia Yesus, kok masih ada Bapak di surga? Bapak di surga? Ya ada, di mana-mana ada. Walaupun Allah Bapa itu menjadi manusia Yesus, masih ada Allah Bapa di mana-mana. Hadir di mana-mana. Itulah yang kamu tidak dapat pahami. Saya juga tidak bisa pahami itu. Yang mengutus dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah dia. Dialah Allah Bapa itu. Itu jawaban Alkitab. Khusus tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, harus imani saja. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia. Di luar itu boleh. Tapi kalau tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, minta ampun. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Karena itu keajaiban. Keajaiban. Yang lain-lain, mari kita bermain logika. Tapi kalau tentang Yesus dan penciptaannya, tidak bisa. Jangan paksakan saya itu. Itu imani saja. Aku pun bingung. Tidak masuk akal saya. Yesus kami itu maha tahu, tapi maha tidak tahu. Yesus kami maha lemah, tapi maha kuat, maha kuasa. Itulah Yesus kami, diajarkan oleh Alkitab kami. Ya terserah mau terima atau tidak. Lagi juga Alkitab kami itu kan kitab palsu, berarti bohong itu semua tuh kalau itu juga buatan. Salah itu. Alkitab kami kan pembohong. Terserah kamu lah. Yesus itu Tuhan atau bukan, atau setan pun itu tidak masalah. Setan itu pun saya sembah kalau setan itu mampu memberikan hidup kekal kepada saya, memberikan surga kepada saya. Saya tidak tergantung kepada Tuhan. Kamu yakin nggak tulisan Yohanes itu? Tulisan Yohanes itu pembohong itu. Makanya jangan kamu percaya kepada Yohanes. Tulisannya salah itu. Karena tulisan Yohanes itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Kan ada Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Itu yang benar. Bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes beda dengan Yesus yang dikisahkan oleh Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Nah, namanya sama, tapi beda orangnya. Ya, jangan komentari tulisan Yohanes. Kamu tidak yakin itu benar. Karena itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Kalau saya bersetubuh dengan kamu lebih enak karena tidak sunat. Yang sunat itu tidak enak karena dia rasanya sudah hilang. Dia punya saraf itu rusak. Kalau saraf saya punya yang tidak sunat itu lebih enak. Saya juga tidak tahu. Tuhan saya itu lemah saat dia di rahimnya si Maria. Waktu baru lahir juga lemah dia. Dibantu oleh manusia dia. Dikasih mandi, dikasih makan. Semua kebutuhan dikasih manusia. Tapi dia maha kuasa. Maha kuasa. Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Memelihara alam semesta ini. Jadi saya bingung juga. Kok dia bisa maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Waktu dia di rahimnya ibunya,
Waktu dia baru lahir tidak tahu apa-apa dia. Tapi dia paling tahu apa? Dia menubuatkan masa-masa yang akan datang. Sebelum terjadi sudah katakan. Dia Maha tahu, semua dia tahu. Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Tuhan kami itu maha kuasa tapi maha lemah. Itu hebatnya. Jadi bingung kan kamu kan? Tuhan kami itu maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Bingung kamu kan? Jadi harus belajar dulu kamu. Susah kamu memahami itu, ya. Dan kamu tidak akan bisa memahami Tuhan kami. Dia maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Dia maha kuasa tapi tidak maha kuasa juga. Nah, bagaimana artinya itu? Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham? Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengaku itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah Pak? Bukan Yesus yang salah sehingga dia tersalib. Maka hakim pun bingung, tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi orang banyak menuntut supaya Yesus disalibkan. Sesungguhnya sayalah yang bersalah, dan sayalah yang patut disalibkan dan dihina, disiksa. Tetapi Yesus mengambil alih siksaan itu, dan beban yang berat itu dipikul oleh Yesus. Karena saya tidak mampu memikulnya akibat kesalahan saya itu. Itulah baiknya Yesus kami itu. Stop bicara. Saya tidak pernah jadikan Yesus Tuhan. Tidak pernah. Siapa? Mana bisa saya menjadikan Yesus Tuhan? Tidak bisa. Ya itulah kehendak Allah mengunci mata dan hati kami orang Kristen. Itu yang dikehendakinya. Mana bisa lagi kami bertobat? Mana bisa lagi kami berpikir? Iya begini. Seharusnya saya yang terkutuk. Saya yang harus tersalib. Saya yang harus mati. Tapi itu dialihkan kepada Yesus. Yesus menerima kutukan, Yesus menerima kematian, Yesus menerima disalib. Tapi apa yang terjadi? Kutukan itu, kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Buktinya apa? Dia bisa bangkit kembali. 3 hari kemudian dibangkit, lalu naik ke surga. Jadi menang Yesus dalam hal itu. Yesus bisa mengalahkan kematian. Itu maksudnya itu. Terserah kamulah. Yesus itu Tuhan atau bukan, atau setan pun itu tidak masalah. Setan itu pun saya sembah kalau setan itu mampu memberikan hidup kekal kepada saya, memberikan surga kepada saya. Saya tidak tergantung kepada Tuhan. Bukan bingung saja. Tidak mampu otak saya, logika saya memahami ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tidak mampu. Dia ajaib. Bagi saya yang penting, Yesus berkata bahwa dia memberikan hidup kekal. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Itu yang saya terima. Saya tidak mampu memahami
fisiknya, berapa jumlahnya. Ya, jangan tanya itu kepada saya. Alkitab pun tidak menjelaskan dengan sempurna, tidak. Karena tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan tentang fisik Yesus, tentang bagaimana Yesus dan Tuhan kami itu. Karena ajaib, tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan itu. Saya juga tidak paham tentang Tuhan saya itu, sifatnya itu bagaimana. Tuhan kami yang maha kuasa itu bisa masuk ke dalam rahimnya Maria, jadi tidak berkuasa sama sekali. Padahal dia tadinya maha mengetahui, maha kuasa, tapi setelah dia di rahimnya Maria tidak maha mengetahui. Setelah lahir jalan pun dia tidak bisa jalan, harus diajari berdiri, harus diajari berbicara. Itu namanya dia tidak maha mengetahui. Dia Tuhan kami, belajar berjalan Tuhan kami, belajar bicara Tuhan kami itu. Nah, itulah Tuhan kami. Tapi herannya, Tuhan kami itu masih menguasai alam semesta ini. Masih ada Tuhan yang kuasa Tuhan di mana-mana, masih hadir. Lah inilah yang tidak dapat kami pahami dan kami tidak bisa jelaskan kepada kamu. Ya, terserah kamu lah bagaimana kamu menganggap itu. Bikin keputusan sendiri untuk kamu. Itulah Tuhan kami, seperti itulah Tuhan kami. Begitulah ikhwan fillah, saudara-saudari, sobat sabit, kawan teman, janda perawan, duda perjaka, betapa luar biasa pendapat dari seorang pendeta yang bernama Lamsen Naibaho, yang menghujat Tuhannya sendiri, yang menghina nabinya sendiri. Betapa luar biasa mereka seperti itu. Ketika kita melakukan yang namanya diskusi dengan mereka, mereka selalu standar janda. Standar janda. Jadi inget neng eis, tetangga sebelah yang janda bahenol denok demplon bohai aduhai. Jadi selama mereka tidak bisa membedakan mana sapi, mana kambing, mana utusan, mana pengutus, mana domba, mana gembala, mana Tuhan, mana nabi, mana utusan, mana Allah, mereka akan selamanya selalu seperti itu. Jika memang Yesus itu adalah Tuhan, bertentangan dengan kemanusiaan. Jika memang Yesus itu manusia, tetapi mereka mempercayai Tuhan, bertentangan dengan ketuhanannya atau keilahiannya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Selalu pertahankan yang namanya iman Islam kita itu. Kita ingin dilahirkan dengan 2 kalimat syahadat, kita dibesarkan dengan 2 kalimat syahadat, kita hidup dengan 2 kalimat syahadat, kita ingin wafat dengan 2 kalimat syahadat, dan insya Allah kita ingin dibangkitkan dengan 2 kalimat syahadat. Jaga selalu keimanan. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.